Keluarga dan warga itu pun lengah waktu itu. Ternyata Pak Kopar ini loncat. Dia loncat masuk ke dalam dan mendekati jasad dari Pak Ahmad. Dan pada saat mendekati jasad Pak Ahmad itu, Pak Kopar ini megang kakinya dan sambil melotot ke orang-orang. Dan pada waktu itu, warga ini masih belum terima. Jadi jasad Pak Kopar ini nggak juga dibawa ke rumah, tapi diikat dengan batu besar, kemudian dilempar ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Anissa. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita yang masuk dikirim oleh Sobat Kembara bernama Anissa. Jadi Anissa ini menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami suaminya yang bernama Adi di sekitaran tahun 2002. Nah sayangnya dalam cerita ini Mbak Anissa sendiri bilang dia sudah bersepakat dengan suaminya untuk menyamarkan nama pulau tersebut. Jadi sebenarnya ketika kami baca itu kami tahu di mana pulau tersebut. Jadi kami bisa melihat situasi di sana. Tapi sayangnya di akhir email itu Mbak Anissa berkata kalau minta tolong agar nama-nama yang ada di dalam cerita ini disamarkan, juga nama dari pulau yang disebutkan ini harus disamarkan. Nah, dari situ kami bersepakat untuk tidak menyebutkan nama pulau yang diceritakan oleh Mbak Anissa ini. Jadi ada satu pulau besar, kita sebut Pulau Inti, yang ada di Jawa Timur. Dan Adi ini, suaminya Mbak Nisa itu tinggal di satu pulau kecil di seberang Pulau Inti itu. Nah, ketika semua orang ingin ke sana, maka harus naik perahu kecil yang menggunakan mesin. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Di tahun 2002 itu, di sekitaran tahun itu, masih belum banyak orang yang tinggal di sana. Karena memang daerahnya ini terpencil, apalagi belum ada listrik di sana. Nah, ketika kami mencari informasi tentang pulau terpencil itu, ternyata bahkan sampai hari ini di pulau kecil tersebut belum terpasang listrik dengan baik. Artinya warga di sana masih memakai diesel, di mana diesel ini hanya akan menyala di waktu malam hari dan berhenti di pagi hari. Nah, di tahun 2002 itu bahkan masih banyak orang-orang yang pergi menuju ke musola atau menuju ke warung, mereka itu pakai obor karena masih banyaknya hutan-hutan kecil dan jarak dari satu rumah menuju ke rumah lain itu agak berjauhan. Di tahun 2002 itu ada satu kejadian. Jadi masyarakat di pulau terpencil ini percaya bahwa di pulau tersebut ada ilmu santet yang diwariskan turun-menurun dari kakek buyutnya sampai turun ke anak cucunya, dan sampai pada waktu itu masih terus berjalan. Ada satu keluarga yang dicurigai sebagai keluarga dukun santet. Kita sebut namanya Pak Jarot. Pak Jarot ini sudah turun-temurun mewariskan ilmu santet dari kakek buyutnya. Dan orang-orang ini sudah tahu tentang keahlian Pak Jarot itu sebagai tukang santet.
Tapi karena masyarakat di sana itu nggak berani menyimpulkan, selain itu juga tentang ilmu santet ini nggak bisa dibuktikan kebenarannya seperti apa. Jadi orang-orang masih menaruh curiga. Tapi dengan banyaknya kejadian-kejadian, ada korban santet, maka orang-orang langsung tertuju ke keluarga Pak Jarot ini. Nah, waktu itu Pak Jarot ini sudah sakit-sakitan dan mengalami sakratul maut. Pak Jarot ini kakek-kakek usianya 60-an ke atas. Dan warga itu percaya juga ketika dukun santet ini hampir meninggal, bisa dikatakan sakratul maut, maka si dukun santet ini harus mewariskan ilmu santetnya kalau dia ingin meninggal. Selama ilmu santetnya ini belum diwariskan, maka dia ini akan terus-terusan seperti itu. Dia akan tersiksa dengan sakratul mautnya. Nah, waktu itu ada cucunya yang bernama Pak Gofar. Pak Gofar ini usianya sekitar 30-an. Pak Gofar ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Mungkin asumsi dari warga waktu itu, Pak Gofar ini mungkin kasihan dengan kakeknya itu. Karena berhari-hari beliau itu mengalami sakratul maut dan belum juga meninggal. Nah, setelah Pak Gofar itu masuk ke dalam rumah, ternyata keesokan harinya dikabarkan bahwa Pak Jarot ini sudah meninggal. Nah, semakin kuat anggapan warga bahwa ilmu santet dari Pak Jarot itu diwariskan ke cucunya yang bernama Pak Gofar itu. Nah, setelah itu pun warga ini semakin menyoroti kehidupan Pak Gofar. Karena warga yakin bahwa Pak Gofar inilah penerus dari kakek buyutnya yang jadi dukun santet. Sementara ilmu santet yang sudah diwariskan ini nggak bisa didiamkan begitu saja. Jadi harus digunakan. Entah bagaimana caranya, ilmu santet ini harus digunakan. Karena kalau nggak seperti itu, maka ilmu santet ini akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini kepercayaan warga yang ada di pulau tersebut. Maka akhirnya ketika Pak Jarot itu meninggal, dan Pak Gofar yang dihukumi bahwa dia yang menjadi dukun santet, maka orang-orang itu langsung menyoroti kehidupan Pak Gofar. Setiap hari Pak Gofar itu selalu dicurigai, tapi belum juga terbukti kebenarannya. Karena Pak Gofar sendiri bersikap seperti biasa, seperti manusia pada umumnya. Dia beraktivitas ke sawah, dia juga pergi ke warung, dan kadang-kadang juga nongkrong bersama warga. Apalagi Pak Gofar itu selalu menggunakan busana-busana seperti layaknya seorang ustadz. Jadi warga itu ada yang nggak percaya bahwa Pak Gofar ini tukang santet. Tapi banyak juga warga yang percaya bahwa Pak Gofar ini adalah tukang santet. Nah, waktu pun berjalan, sampai kemudian di pertengahan tahun, ada satu hal yang menyebabkan masyarakat itu berpikir keras. Karena di pulau tersebut banyak sekali orang-orang yang sakit, dan ketika sakit itu nggak juga sembuh tapi langsung meninggal. Begitu seterusnya. Ada satu warga yang mengaku kalau dia ini demam seperti biasa, nggak sakit parah. Tapi waktu itu warga ini mengaku kalau dia baik-baik saja sebenarnya, cuman merasakan demam, panas, dingin, tapi dia nggak keluar rumah dan keesokan harinya meninggal. Nah, begitu seterusnya, peristiwa ini terus berlangsung seperti itu dan warga langsung curiga bahwa hal ini terjadi karena ulah dari Pak Gofar sebagai tukang santet. Sampai satu ketika ada satu orang, kita sebut namanya Pak Mat. Pak Mat ini bisa dikatakan orang yang cukup terkenal di pulau tersebut. Ya mungkin karena di pulau kecil, jadi ketika ada orang yang punya sesuatu atau mungkin dia bisa membangun rumah, maka seperti layaknya orang-orang, dia itu selalu dicurigai. Ini uang dari mana kok bisa bangun rumah sebesar ini? Nah, waktu itu kebetulan memang Pak Mat ini rumahnya dibangun dengan cukup besar, dan ada warga itu yang nggak suka dengan kondisi Pak Mat seperti itu. Padahal Pak Mat sendiri cerita sama istrinya, juga bersama tetangganya yang dekat-dekat itu, dia cerita kalau semua yang tak peroleh ini untuk membangun rumah itu dari uang halal, bukan dengan cara yang haram atau bukan dengan cara yang tidak diperbolehkan agama. Semua ini aku cari dengan cara yang halal. Tapi kenapa masih ada aja orang yang nggak suka? Ada saja orang yang curiga. Nah, ternyata setelah rumah ini berdiri, Pak Mat ini mulai sakit-sakitan. Awalnya Pak Mat sendiri mengeluh ke istrinya kalau kepalanya itu sakit. Lah, istrinya awalnya nggak terlalu curiga karena sakit kepalanya cuma sakit kepala biasa.
Akhirnya Pak Mat menyuruh istrinya, sudah, tolong belikan obat di warung. Ini nggak sakit yang benar-benar sakit kok, cuman kepalaku aja agak pusing. Ya sudah Pak. Akhirnya istrinya ini pun membelikan obat di warung. Setelah itu diminumkanlah ke Pak Mat. Ternyata sampai malam hari, Pak Mat ini semakin mengeluh kesakitan. Yang tadinya sakit di kepala, mulai perutnya ini merasakan sakit seperti dipukul-pukul. Sampai ada satu kejadian, Pak Mat itu menahan rasa sakitnya sampai hampir menjerit. Waktu itulah keluarga Pak Mat ini takut juga, karena melihat Pak Mat itu seperti nggak biasanya. Jadi dia ini megang perutnya sambil bilang, "Bu, perutku kayak ditusuk-tusuk, Bu." Nggak lama kemudian kepalanya dipegang, "Bu, kepalaku kayak dipukul-pukul, Bu, tolong, Bu." Anaknya yang waktu itu ngelihat itu nangis dengan kondisi bapaknya seperti itu. "Bapak kok kayak gini, Bapak kok kayak gini." Akhirnya istrinya itu nyuruh anaknya, "Coba panggil Pak Malik." Nah, Pak Malik ini adalah satu tokoh yang biasa dipanggil orang-orang untuk memimpin doa, biasanya memimpin tahlil, orang yang dipercaya sebagai ilmu agamanya mumpuni. Pak Malik ini pun dipanggil. Ketika Pak Malik datang melihat kondisi Pak Mat seperti itu, Pak Malik pun membacakan sesuatu. Jadi gelas itu diisi air, dan air ini pun diminumkan kepada Pak Mat. Nah, begitu Pak Malik ini meminumkan air itu ke Pak Mat, Pak Mat itu langsung muntah yang hebat. Dan muntahan itu ternyata keluar ada paku-pakuan, ada silet yang sudah terbelah, dan ada darah yang bercucuran di sana. Nah, keluarganya waktu itu ketika melihat posisi Pak Mat yang muntah dan muntahannya isinya seperti itu, semua itu kaget istighfar. Tapi waktu itu Pak Malik bilang, "Sudah, tenang. Bismillah, ini semua sudah keluar. Mudah-mudahan besok ini Pak Mat sudah kembali beraktivitas, sudah sembuh lagi." Akhirnya Pak Malik pun pulang, dan waktu itu Pak Mat ini istirahat di rumah. Ternyata keesokan harinya warga itu dikagetkan dengan berita bahwa Pak Mat itu meninggal. Nah, orang-orang ini kaget loh, padahal Pak Mat itu kemarin sudah disembuhkan oleh Pak Malik, dan semua benda-benda tajam seperti paku silet ini sudah dimuntahkan, tapi ternyata meninggal. Lah, warga pun mulai gelisah dengan kondisi itu. Gimana ini? Kok kondisi di pulau ini sudah nggak aman lagi? Banyak warga yang meninggal, dan meninggalnya itu selalu seperti itu. Nah, ketika Pak Mat ini mau dimakamkan, orang-orang itu takziah semua. Nah, seperti layaknya hidup di pulau kecil, mereka ini bisa dibilang kekeluarganya juga bagus. Meskipun ada hal-hal yang mungkin seperti manusia yang pada umumnya ada sifat iri, ada sifat dengki. Tapi meskipun begitu, ketika ada orang yang sakit atau ada orang yang meninggal, selalu mereka ini berbondong-bondong untuk menuju ke rumah duka tersebut. Nah, ketika jenazah Pak Mat itu masih dibaringkan di rumah, banyak sekali orang-orang yang melayat atau orang yang takziah di sana. Dan ada satu orang yang bilang, waktu itu karena Adi ini ada di sana, dia bilang, "Mas, sini Mas." "Ya Pak, kenapa Pak?" Nah, bapak-bapak ini ngomong di depan jenazahnya Pak Mat, dia bilang, "Mas, nanti kalau ada Pak Kobar datang ke sini, jangan boleh masuk." Waktu itu karena Adi ini tidak paham, "Oh iya Pak, nanti saya bilang ke orang-orang yang lain untuk menghalang-halangi Pak Kobar." Ternyata adik ini pun keluar, dia bilang ke orang-orang, "Pak, nanti kalau ada Pak Kobar jangan boleh masuk ya." "Oh iya, ini kita sudah jaga-jaga di sini." Ternyata banyak orang yang sudah nunggu di depan rumah untuk mengantisipasi Pak Kobar ini datang. Lah, kenapa warga seperti itu? Karena mereka ini percaya setiap kali ada orang yang meninggal, Pak Kobar ini, si dukun santet ini selalu datang dan mendekati jenazah orang yang meninggal itu, terus megang kakinya. Ada kecurigaan dari warga, setiap kali ada orang yang meninggal, kenapa Pak Kobar ini selalu datang dan memegang tubuh dari jenazah itu? Nah, ada warga yang juga bilang bahwa itu karena Pak Kobar ini dukun santet. Dia nggak mau korban yang sudah disantet itu menghantui dirinya. Makanya dia pegang jasadnya itu supaya dia sendiri nggak ditakut-takutin. Lah, ketika orang-orang ini nunggu kehadiran Pak Kobar, nggak lama kemudian Pak Kobar ini datang. Beliau itu pakai busana seperti layaknya orang ustadz, dia pakai peci, dia pakai baju takwa, jalan seperti biasa. Dan ketika sampai di depan rumah Pak Mat itu, orang-orang ini sudah menghalang-halangi. "Pak Kobar, nggak boleh masuk Pak, mohon maaf." "Loh, kenapa? Saya itu mau takziah kok." "Nggak Pak, Pak Kobar nggak boleh masuk, cukup ada di sini, nggak boleh masuk."
Pak Kobar pun terus memaksa, "Loh, saya ini mau masuk, saya mau nyelawat kok. Kalian itu apa-apaan?" "Enggak, Pak. Enggak boleh, Pak Kobar tetap di sini. Kalau Bapak tetap ngotot mau masuk, kami akan melawan Pak Kobar dengan kekerasan." Pak Kobar pun diam di luar. Nggak lama kemudian, mungkin karena keluarga, juga warga di sana ini sibuk ngurusi jenazah dari Pak Mat, menyiapkan segala sesuatunya, keluarga dan warga itu pun lengah waktu itu. Ternyata Pak Kobar ini loncat. Dia loncat masuk ke dalam dan mendekati jasad dari Pak Mat. Dan pada saat mendekati jasad Pak Mat itu, Pak Kobar ini megang kakinya dan sambil melotot ke orang-orang. Lah orang-orang itu kecewa juga dengan Pak Kobar. Wah, ini orang-orang ini benar-benar nggak ada adab. Tadi dia sudah nggak boleh masuk, dan tiba-tiba nyelonong masuk dengan cara loncat, terus langsung megang jenazah dari Pak Mat. Nah, karena orang-orang itu juga sibuk, ya sudahlah, terserahlah. Gak lama kemudian Pak Kobar ini pun pulang. Lah ternyata warga itu semakin yakin kalau Pak Kobar ini biang keladinya. Dia ini dukun santet, cuman dia ini pura-pura selama ini. Nah, setelah kejadian itu, ternyata ada lagi kejadian yang sama. Ketika ada orang yang meninggal, Pak Kobar ini selalu datang dan maksa untuk pengen pegang jenazahnya. Semakin curiga warga itu. Akhirnya warga pun menggelar satu pertemuan tertutup. Karena warga ini sudah mulai merasa nggak nyaman, sudah mulai merasa gelisah dengan kejadian-kejadian yang ada di pulau itu. Warga pun atas inisiatif beberapa warga, mereka ini berkumpul, bertemu di satu rumah. Mereka menggelar pertemuan tertutup, hanya beberapa orang. Mereka mulai membicarakan tentang hal itu. Nah, semua yang ada di sana ini sepakat bahwa Pak Kobar inilah biang keladinya. Karena banyak sekali tetua-tetua yang di sana meyakini bahwa Pak Kobar ini adalah anak keturunan dari tukang santet. Dan ilmu santet ini sudah diwariskan kepada Pak Kobar. Dan semua kejadian yang ada di pulau itu, termasuk orang-orang yang meninggal dengan cara nggak wajar, itu akibat perbuatan dari Pak Kobar. Akhirnya warga yang rapat tertutup itu tadi menyepakati satu hal. Besok sore mereka akan bertemu dengan Pak Kobar di satu tempat. Nah, ketika semua orang ini pulang, orang-orang ini ngomong ke keluarganya masing-masing. Besok sore, anak-anak dan ibu-ibu nggak boleh keluar. Semuanya harus di rumah, tutup pintu, tutup jendela. Lah waktu itu termasuk ibunya Adi ini juga bingung. Loh kenapa Pak? Sudah, ini kesepakatan dari warga. Besok warga ini mau menemui Pak Kobar. Lah akhirnya ibu-ibu dan anak-anak juga karena nggak tahu menahu tentang masalah ini, mereka pun nggak keluar rumah. Di sore hari itu Adi ini cerita, karena Adi juga ikut ke sana bersama bapak-bapak itu. Mereka ini nunggu kehadiran Pak Kobar, karena ketika dicari di rumahnya, Pak Kobar ini nggak ada di rumah. Nah, ditunggulah di satu tempat. Nggak lama kemudian Pak Kobar ini datang. Pak Kobar datang dengan jalan dengan santai. Langsunglah warga ini menyeret Pak Kobar di satu tempat, di dekat ladang yang terbuka. Dan Pak Kobar langsung ditanya, "Hei Kobar, kamu itu biang keladi, kamu tukang santet di sini. Kamu sudah melakukan apa saja sama warga di sini?" Pak Kobar pun juga bingung. Waktu itu dia, "Loh, saya itu melakukan apa ya Pak?" "Udah, kamu jangan bohong Kobar, kamu itu tukang santet. Kamu yang mewarisi ilmu kakek buyutmu kan. Sekarang kamu jadi tukang santet. Yang terakhir kamu santet itu Pak Mat dengan cara seperti itu." "Loh, saya nggak melakukan apa-apa." Ada lagi yang nanya, "Kalau kamu nggak melakukan apa-apa, kenapa setiap kali ada orang yang meninggal kamu pegang tubuhnya?" "Lah itu sebagai bentuk saya mau berdoa sama jenazah tersebut." Akhirnya mungkin ada warga yang sudah nggak tahan, dia nggak terima, langsung lah dia ambil kayu, dipukulkanlah kayu itu ke kepala Pak Kobar. Nah, kejadian ini yang waktu itu diungkapkan Adi, seharusnya nggak pernah terjadi kejadian seperti itu. Nah, mungkin karena waktu itu banyaknya warga ini yang sudah merasa nggak nyaman dengan kehadiran Pak Kobar. Mereka mungkin sudah dendam, apalagi banyak sekali keluarga-keluarga dari orang-orang yang hadir di situ yang sudah menjadi korban dari Pak Kobar. Akhirnya orang-orang ini main hakim sendiri. Pak Kobar itu dipukul, ada yang bawa batu, dilempar ke perutnya. Orang-orang ini main hakim sendiri, sementara Pak Kobar itu terus diam. Dia seolah-olah nggak merasakan sakit apapun. Akhirnya ada satu warga yang ngomong, "Stop, stop, stop, stop. Bentar, diam dulu. Dia ini pakai ilmu kebal." Ternyata begitu orang-orang melihat
dari kepala, kaki, dan semua tubuh Pak Kobar itu nggak ada satupun yang mengalami luka. Lecet pun nggak ada. Orang-orang ini bingung juga, ada lagi yang mukul. Beruak, ternyata Pak Kobar ini sama sekali nggak lecet. Pak, coba lihat cincin Pak Kobar itu. Coba cincinnya dilepas. Nah, pada saat cincin ini dicabut dari tangan Pak Kobar ini mulai mengalami luka-luka. Kepalanya bocor, kakinya patah. Semua orang seolah membalaskan dendam dari keluarganya. Pak Kobar dihajar habis-habisan, sampai kemudian Pak Kobar ini mengalami sakratul maut. Dia seperti layaknya kambing yang disembelih. Dia mengalami suara yang seperti itu, dan itu disaksikan oleh orang-orang. Dan gak lama kemudian Pak Kobar ini pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dan pada waktu itu warga ini masih belum terima. Jadi jasad Pak Kobar ini nggak juga dibawa ke rumah, tapi diikat dengan batu besar kemudian dilempar ke laut. Nah, disitulah jenazah Pak Kobar itu atau mayat Pak Kobar ini tenggelam ke dalam laut. Setelah kejadian itu warga ini pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, keesokan harinya mulailah teror dari sosok Pak Kobar ini dirasakan oleh warga kampung. Ada satu warga yang mengaku ketika beliau ini pulang menuju ke rumah, jadi beliau ini malam-malam pakai obor, beliau jalan sendiri, dan gak lama kemudian dia ini dengar kayak seperti ada kambing yang disembelih. Jadi suaranya itu begitu noleh, dia tuh ngelihat ada sosok penampakan Pak Kobar sambil lehernya ini mengeluarkan darah bercucuran dan kayak manggil orang tersebut. Nah, orang ini pun lari. Semakin berita ini menyebar, warga yang ada di pulau kecil itu semakin ketakutan. Ternyata sosok Pak Kobar ini terus meneror warga berhari-hari. Jadi ketika malam hari menjelang, warga itu sudah menutup pintu dan menutup jendela. Obor-obor yang ada di depan rumah yang biasanya menyala itu dimatikan oleh mereka. Suasana gelap. Dan ada satu warga, kebetulan keluarganya Adi, itu mendengar ada seperti suara langkah kaki yang terseret. Jadi kayak satu kaki yang terseret, srek. Dan begitu sampai di depan pintu rumah ini diketuk. Dan ngetuknya itu lemes seperti orang yang mabuk. Jak, jak, jak. Begitu keluarganya Adi ini ngintip, ternyata ada sosok Pak Kobar itu, badannya itu lemes. Jak, jak, jak. Bu, ada Pak Kobar, Bu. Ada Pak Kobar di depan rumah. Gak lama kemudian suara ini pun berhenti. Ternyata sosok Pak Kobar ini gak ada lagi. Keesokan harinya ada warga lagi yang mengaku pintu rumahnya diketuk, dan ketukan itu sama seperti itu. Jak, jak, jak. Semakin warga ini takut, akhirnya beberapa warga mulai ngumpul di satu rumah. Jadi ada tetangga itu yang, Bu, besok aku tinggal di rumahmu ya. Aku takut deh setiap malam diganggu sosok Pak Kobar. Oh iya ya, tidur di sini aja. Nah, mulailah warga ini banyak yang ngumpul di satu rumah. Ada tetangga-tetangga yang ngumpul di rumah tetangganya. Sampai kemudian ada satu rumah warga yang cukup besar. Mereka ngumpul jadi satu di sana. Saking takutnya, setiap malam mereka itu ngumpul jadi satu. Mereka tidur bersama di satu rumah yang cukup besar itu. Nah, sampai satu hari, ada satu warga, kita sebut namanya Mak Sri. Mak Sri itu ketika tidur di satu rumah itu bareng-bareng, Mak Sri itu kebingungan. Ditanyalah oleh satu orang namanya Pak Suto, kenapa Mak Sri? Iya Pak, saya lupa ngunci pintu rumah. Lah, kunci pintunya ada di rumah, masih nyantol di pintu. Mak Sri itu terlihat kalau takut. Dari wajahnya itu Mak Sri nggak berani pulang sendiri. Akhirnya banyak orang-orang itu yang diminta tolong. Ada nggak yang mau nganter saya? Lah, orang-orang itu diem. Semua itu ketakutan. Dan nggak lama kemudian Pak Suto itu menawarkan diri. Sudah Mak, biar saya ambilkan kuncinya. Lah, ada istrinya itu yang bilang ke Pak Suto itu, Pak, jangan Pak. Nanti kalau ada Pak Kobar gimana? Ah, udahlah, ngapain takut? Pak Kobar itu sudah meninggal kok. Kalaupun nanti ada penampakan Pak Kobar, biar tak lempar sama batu. Nah, orang-orang mendengar perkataan dari Pak Suto itu diam semua. Wah, Pak Suto ini kok berani amat ngomong kayak gitu. Sudah Mak Sri tunggu di sini aja, biar saya yang ngambil kuncinya. Sekalian tak kunci pintu rumahnya Mak Sri.
Nggak lama kemudian Pak Suto ini pun berangkat menggunakan opor dinyalakan, dan warga yang ada di satu rumah itu melihat Pak Suto itu semakin lama semakin menghilang. Ditunggulah oleh warga yang ada di sana. Setengah jam ditunggu, Pak Suto ini kok belum juga balik. Ditunggu terus sampai jam 10 malam. Padahal waktu itu Pak Suto keluar dari rumah sekitar habis maghrib, sekitar jam setengah 7 malam. Tapi sampai jam 10 malam Pak Suto ini belum juga balik. Dan orang-orang nggak ada yang berani ngecek ke rumah Mak Sri keberadaan Pak Suto itu. Sampai kemudian tengah malam mulailah istri Pak Suto juga anak-anaknya Pak Suto itu mulai was-was. Ini bapak kemana kok belum juga balik? Pak, minta tolong Pak, dilihat bapak saya kemana. Nanti jangan-jangan ada apa-apa. Kasihan bapak saya. Lah sementara warga pun ini juga takut. Mau keluar rumah itu juga takut. Dan pagi harinya, setelah subuh ketika matahari sudah mulai terbit, warga pun berbondong-bondong mencari Pak Suto. Ternyata hampir sampai di rumah Mak Sri, ada sosok Pak Suto itu yang sudah tergeletak di pinggir ladang. Dan begitu dibangunkan, Pak Suto itu nggak bangun-bangun. Pak Suto itu dalam keadaan pingsan. Warga pun membawa Pak Suto ke rumah inti tadi. Dan sampai di sana, Pak Suto belum juga siuman. Pak Suto masih pingsan. Ternyata sampai 2 hari Pak Suto itu pingsan, dan di hari kedua Pak Suto ini mulai bangun. Pak Suto itu kayak orang linglung, badannya lemes. Dia ditanya oleh warga, Pak, mau makan dulu ya? Badannya lemes, sudah 2 hari sampai pingsan. Pak Suto pun disuapin bubur oleh orang-orang yang ada di sana. Ceritalah Pak Suto kemudian. Jadi ketika Pak Suto itu keluar dari rumah inti itu, bawa opor, Pak Suto itu melihat kanan, kiri, kok keadaannya sepi. Begitu dekat ke arah Mak Sri, memang kunci Mak Sri itu ada di pintu. Setelah dikunci, kunci pun dibawa oleh Pak Suto. Begitu Pak Suto itu kembali, ternyata ada sosok Pak Kopar dengan kondisi yang lehernya itu berdarah, sambil mengeluarkan suara seperti kambing yang disembelih. Nah, Pak Suto pada saat itu langsung pingsan melihat kondisi Pak Kopar yang seperti itu. Nah, dari situ warga itu mendengar pernyataan dari Pak Suto. Warga itu semakin takut. Keesokan harinya nggak berani warga itu keluar. Setelah maghrib ketika keadaan sudah mulai gelap, warga nggak ada yang berani keluar. Kejadian itu terus berlangsung berhari-hari. Bahkan semua warga itu mengaku kalau Pak Kopar itu selalu menampakkan diri. Setelah 40 hari berjalan, akhirnya teror dari Pak Kopar ini berangsur menghilang. Nah, tapi kejadian yang ada di pulau tersebut tentang adanya dukun santet itu masih berlangsung sampai hari ini. Itulah kenapa Anissa dan suaminya ini nggak mau menyebutkan lokasi pulau terpencil ini, karena mereka sendiri nggak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dengan mereka. Karena mereka percaya bahwa di pulau kecil itu santet ini masih berjalan, dan santet ini masih dialami oleh warga, dan masih juga ada korban yang meninggal di pulau tersebut. Nah, cerita inilah yang diceritakan oleh Anissa berdasarkan cerita langsung dari suaminya yang pernah tinggal di satu pulau terpencil di Jawa Timur itu. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.